Saya juga pernah terjerat pinjol, tapi bodohnya saya lunasi dengan cara gadain sertifikat rumah hampir 60 juta. Sertifikat rumahnya bapak bang, sama bapak ke banknya karena takut diteror terus. Habis emas semua, habis. Itu bang, waktu 2020 itu gara-gara itu juga saya cerai. Tapi pada akhirnya lelah, capek. Iya. Kalau pulau bengkak utang. Oke teman-teman, hari ini lu bisa dengarkan cerita kisah dari member gua. Dia itu kejerat pinjol sampai gadai sertifikat rumah, dan dia sudah mengalami gagal bayar pinjol, menderita pinjol sudah selama 2 tahun kurang lamanya. Nanti teman-teman bisa perhatikan dan bisa kalian dengarkan, dan kalian bisa dengarkan baik-baik, dan kalian bisa ambil informasi dan juga pelajaran di dalam video kali ini. Dan juga yang lebih menganaskannya lagi adalah dia ini adalah seorang nakes ya, tenaga kesehatan, dan juga dia memiliki pinjaman online cukup panjang nih bro ya, perjalanannya bisa sampai 2 tahun ya seinget gua. Tapi nanti teman-teman bisa dengarkan aja. Dan akhirnya dia itu hari ini mau bundir gara-gara sudah pusing banget untuk masalah utang pinjaman online. Nama aplikasi yang dia miliki apa saja sih? Nah teman-teman, kalian bisa dengarkan baik-baik juga. Dan yang lebih parahnya lagi nih bro, dia memiliki sertifikat rumah itu digadai di bank demi untuk bayar pinjol. Itu sertifikat orang tuanya bro yang digadai, bukan sertifikat rumah dia. Dan dia seorang janda juga, dan dia belum punya anak, dan dia masih muda. Lu dengarkan, pasang handset, gedekan volumenya. Oke, kita akan masuk aja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Oke, hari ini teman-teman bisa mendengarkan apa yang gue sampaikan, dan kalian juga bisa dengarkan nih bro, rekaman langsung dari member gue ataupun nasabah dari pinjaman online. Ya, tadi teman-teman di awal sudah mendengarkan, yaitu dia sudah menggadai sertifikat rumah punya orang tuanya, dan orang tuanya si nasabah ini sudah mengancam, kalau kamu masih punya utang pinjol lagi, saya sebagai ayah akan bundir. Dan dia profesi sebagai tenaga kesehatan di sebuah salah satu pulau. Ini yang sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman, siapkan handset, dengarkan baik-baik ya, fokus dengan video ini, dengarkan, fokus. Setelah itu teman-teman bisa ambil kesimpulannya. Dan jangan lupa bro, klik tombol subscribe, wajib banget bro. Like juga. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbay pinjol, silakan aja ketikkan dalam komentar di bawah itu. Dan teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan aja kirim email melalui ya, email tuh gue sediakan dalam deskripsi. Oke, dengarkan baik-baik, kita akan tayangan 1, 2, 3, let's go. Ya mau nanya, ini kan yang aplikasi pinjol yang kayak ini ada 5 yang sudah jatuh tempo itu masih samir dengan kilat. Oke. Nanti tanggal 14 bulan depan itu baru kredit pintar sama pinjam duit dengan isi cash. Yang pertanyaannya tuh kemungkinan DC-nya datang ke soalnya kalau datang saya kalau ke rumah sakit tempat kerja. Oh, nah kamu punya berapa aplikasi itu? Yang kamu punya loh, yang kamu punya aja. 5. Kamu punya aplikasi pinjol tuh 5. Itu posisinya yang kamu punya kan, iya. bukan yang kamu galbay atau yang telat atau gimana? Yang saya punya bang. Oke, yang kamu punya apa aja aplikasinya? Isi cash, Samir, kredit pintar, KTA kilat, pinjam duit. Itu saja. Nah, bang mau kasih tahu juga info ke abang juga, kan tahun lalu bulan Mei saya juga pernah terjerat pinjol, tapi bodohnya saya lunasi dengan cara gadain sertifikat rumah hampir 60 juta. Kamu gadain? Iya, dan itu kapan itu kejadian? Waktu bulan 5 tahun 2025 bang. Itu saya gadainnya itu sertifikat rumah itu sebenarnya 900 juta harganya, cuma yang aku ambil cuma 70, dibayar 2,4 juta per bulan selama 4 tahun, dan itu masih berjalan sampai sekarang. Sisanya berapa? Di itu pegadaian ya? Bukan, di Bang BRI bang. Oh, iya. Sekarang sisa berapa yang harus dibayarkan? Sisa baru berjalan dari bulan 5 sampai sekarang masih sekitaran berapa bulan itu, 10 bulan kali bang. Itu sekarang baru Januari. Kamu gadai sertifikat itu ke bank, itu sertifikat tanah siapa itu? Itu sertifikat rumahnya bapak bang, sama bapak ke banknya
karena takut diteror terus, dikata-katain. Ya, terus saya itu ambil pinjol berikutnya ini mau balas dendam, ambil yang banyak terus nggak mau bayar. Kenapa kamu punya? Terus ini kan Iya. dari teman yang sudah gabung sama abang sebelumnya, dia juga sudah punya pinjol terus digalbay, dan sekarang 5 bulan ini ya itu hidupnya aman-aman aja. Terus dikasih tahu sama saya, Oh, berarti ayo coba gabung sama Karifa. Itu bang. Iya ya, berarti kamu kenal sama saya melalui dari member yang pernah di grup saya ini ya, kayak gitu ya? Ya, juga. Nah itu kamu gadai sertifikat tanah berarti atas dasar persetujuan dari orang tua. Iya bang, karena kan waktu itu mau bundir. Siapa? Cuman bapak Kamunya? kan saya bang, iya sumpah demi Allah. Saya sudah stres itu, sudah berapa kali minum obat, nggak masuk kerja sampai sebulan. Nah sekarang Karena mental saya memang itu kayak nggak seperti yang lain. kamu posisinya sekarang kerja mahasiswa atau gimana? Kerja bang di rumah sakit. Oh rumah sakit. Oh barengan sama yang itu ya, yang apa mantan member saya itu ya, dia juga rumah sakit juga tuh. Nakes juga kan? Iya, Oh. iya bang. Nah sekarang Takut. Iya. Soalnya kan pengalaman di rumah sakit itu kan, direktur yang punya rumah sakit itu kan kalau tahu ada masalah ginian tuh dipanggil menghadap, terus dikasih ini SP1 bang, diistirahatkan. Takutnya kalau diistirahatkan nggak dapat duit lagi. Nah, berarti itu kejadian tahun lalu ya, kamu diteror pinjol, akibatnya kamu gade sertifikat rumah atas dasar persetujuan dari orang tua tuh, datang ke bank. Betul bang, betul. Iya, betul sekali bang. Setelah kamu Dan sekarang ini bang, waktu dapat info dari teman itu katanya ambil aja yang banyak-banyak, dibalasin nanti gak usah bayar katanya, jadi ambil yang banyak bang. Habis itu orang tua nggak tahu, kalau orang tua tahu udah bang dibunuh saya. Nah sekarang kondisi orang tua bagaimana? Apakah sekarang sudah mengetahui soal pinjaman online, pinjol ini, itu gimana? Waktu sudah tahu yang dulu itu, kan saya sudah disuruh janji bang nggak ulangin lagi. Cuman yang ambil yang baru-baru ini kan baru bulan 11 lalu, nggak tahu bang, orang tua nggak tahu. Oh, berarti orang tua itu taunya kamu punya utang tapi nggak tahu edukasi tentang utang pinjol ini ya? Nggak tahu bang, nggak tahu. Dia taunya kalau kita punya utang pinjol itu nanti DC-nya datang ke rumah, terus dibawain parang, dibawain polisi gitu-gitu bang. Makanya dia takut, anaknya kenapa-kenapa. Oh, kamu dapat ancaman dari desa itu. Nanti katanya mau dibawa ke kantor polisi. Iya, Bang. Oh, kamu tinggal di mana? Itu telepon itu hari. Iya, kamu tinggal di mana? Di Kepulauan. Berarti kamu bukan di kotanya berarti ya, bukan ya? Bukan, Bang. Ya. Nah, itu kan kamu kan gadai sertifikat, terus kan dapat kamu ambil 70 juta ya? Iya, Bang. Nah, itu kamu bayarkan ke pinjol, itu gimana? Apakah lunas atau gimana setelah kamu bayarkan ke pinjol nih, 70 juta dapat tes gitu? Bang, lunas semua, Bang, tanpa tersisa sepeser pun. Oh, lunas. Itu hari aku punya pinjol itu di atas, Influx, pinjam yuk, itu yang hampir 40 juta, itu 60 juta, itu aku bayar lunas itu, Bang, 3 aplikasi. Yang lainnya itu cuma 2 jutaan, 4 jutaan. Iya. Lunas juga, Bang. Iya, jadi pada waktu itu setelah kamu gade sertifikat, dapat uangnya 70 juta, kamu bayar ke pinjol, lunas semua, akhirnya lunas itu. Selesai gitu ya? Nggak ada. Lunas, Oke. selesai. Nah, sekarang kenapa kamu punya utang lagi nih? Kan tahun kemarin kamu sudah lunas tuh. Waktu bulan berapa itu? Waktu bulan 10-11 itu, Bang, karena saya masih ada tagihan motor yang mau dibayar sama emas di Pegadaian yang dia jatuh tempo. Hapusin tuh, Bang, karena kan di rumah sakit kan tidak dibayarkan gajinya 5 bulan. Saya itu sempat pusing bagaimana cara lunasinnya. Nah, terpaksa ambil uang pinjol itu lagi, Bang. Cuma kan saya rutin bayarnya per bulan. Nah, pada saat ketemu teman saya itu, dia goblok-goblokin saya, nggak usah dibayar. Goblok kamu, diperintah gini-gini mau. Itu kalau kamu gitu, yang ada galop-galop terus. Nggak usah dibayar. Ini gabung, coba sini. Gabung bayar ini, hubungi admin Riva gitu-gitu. Nah, saya coba itu, Bang, dengan berharap galbay. Iya. Oke, saya ngerti. Intinya adalah kamu sudah kena pinjol, total utangnya pada tahun itu berapa duit total utangnya? Tahun kemarin itu? 60 juta, Pak.
60 juta, Gila, iya, kamu Bang. kamu dapat dari pegadaian 70, berarti kan sisanya 10 juta ya. Itu udah lunas semua pinjol lah. Lalu kemudian hari Ya, kamu mengajukan lagi untuk menutupi utang-utang kamu yang lain seperti di pegadaian, yang emas ya katanya ya. Akhirnya sama sekarang cicilan motor. cicilan Biasanya motor. nimbun tuh. Iya, iya. Ya, nimbun tuh utang. Sekarang kamu punya nih, yang sekarang niat mau galbay itu ada berapa aplikasi? 5, Bang. 5. Sekarang kenapa kamu Iya. galbaikan? Kenapa 5 ini kamu mau galbaikan? Kenapa? Karena kalau nggak saya galbaikan, saya pasti beli lubang lagi, Bang. Oh, jadi kalau kamu nggak, Nanti kalau bisa bengkak oke. utangnya. Iya, jadi memutuskan kamu galbay ya. Memang udah nggak sanggup bayar juga atau gimana? Nggak sanggup, Bang. Nggak punya duit segitu. Tagihan saya per bulan belum motor, belum emas. Nggak bisa saya, Bang. Oke. Capek. Per bulan itu kamu satu aplikasi bayar pinjol berapa? 4 jutaan, Bang. Sampai 5 juta. 5 juta kamu bayar itu aplikasi. Satu aplikasi itu. Iya. Luar biasa. Bukan, Bang. Tiga aplikasi aku bayar 5 juta per bulan. 3 aplikasi kamu bayarin pinjol, total diakumulasi 5 juta. Luar biasa. Iya, benar, Bang. 5 juta. Kalau beli mobil dicicil itu bisa lunas, Bang. Oke. Jangan lupa tawa. Oke, yang pertama kan kamu kan punya pengalaman yang luar biasa ini, pahitnya ini luar biasa ya. Ini sangat pahit banget ini perjalanan Benar, kamu Bang. ini. Sangat pahit banget. Nah, yang pertama gini, kamu masuk ke grup saya, kamu punya keinginan apa nih? Apa yang kamu inginkan dari saya sendiri gitu. Coba kamu diuraikan dan kamu ceritakan. Mungkin saya bisa bantu. Dan sekarang saya ulangi lagi. Ini saya ulangi lagi karena apa ya, Bang? Itu hari susah dapat duit, terus minjam ke orang, dipinjamin enggak, dicerita sama orang juga iya. Oh, jadi kamu kenanya di tahun 2020. Mula-mulanya kamu kena pinjolnya Iya. tahun 2020. Oke, coba bisa diceritakan Betul. dari awal. Tahun 2020 itu saya ditawari waktu masih tinggal sama mantan suami dulu, ditawari sama teman, kan hidupnya dulu susah, terus ditawarin sama teman ini minjam yang ilegal, yang 7 hari aja. Terus temponya itu 7 hari, bisa dapatnya pinjam 1 juta, dapatnya 700, bayarnya 1,2. Nah, awal-awal itu yang kayak gitu. Jadi di tahun 2020 kamu kejebak pinjol ya, gara-gara dari teman juga disuruh install, disuruh ini. Nah itu di Ya, tahun tapi dia 2020. masih yang ilegal. Oh ilegal dulunya kena. Ya, Ah, kena. setelah itu, Cuman dilunasi. oh dilunasi. Iya, karena di semua kontak yang tersimpan di HP itu di telepon semua, di Oh. WA semua, dikirimin data saya, KTP sama yang foto selfie itu pada dikirimin semua ke semua kontak yang tersimpan di HP itu. Saya jualin emas, saya jualin apa yang aku punya itu harus waktu itu untuk bayar pinjol itu, Bang. Oh jadi Habis saya, habis. saking takutnya, saking paniknya di tahun 2020 itu kamu punya aplikasi pinjol ilegal. Berapa aplikasi yang kau punya? 3, Bang. 3 aplikasi Yang itu. ilegal, iya, yang legal itu 10. Buset. Yang legal 10, yang ilegal 3 di tahun 2020 itu. Ya, betul. Saya masih ingat itu ada nama dompet hijau, apakah itu yang 7 hari? Oke. Yang beranak pinak gitu. Oke. Jadi kamu takut, panik, gara-gara kena sebar data, akhirnya kamu semua aset kamu korbankan, lalu kamu bayar pinjol semua dah tuh. Iya, bayar, lunasin. Berapa yang kamu korbankan semua Dan aset saya kamu? Nominalnya? bodohnya 30 juta, Bang. 30 juta aset kamu. 30. Habis semua itu. Ya, habis. Emas semua. Habis. Itu, Bang, waktu 2020 itu gara-gara itu juga saya cerai. Dampak dari pinjol ini kamu cerai akhirnya. Cerai 2021. Nah, kalau saya boleh tahu nih ya, di tahun 2020 itu kamu punya 13 aplikasi yang legal, yang sisanya itu ilegal. Itu sebenarnya kamu punya banyak aplikasi itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk kan kebetulan suami saya nggak ngasih nafkah juga. Oh, oke. Bukan nggak bersyukur, Bang, cuma Oke. ngasih nafkahnya itu maksudnya nggak cukup lah 300.000 per bulan waktu itu. Jadi saya minjam itu karena kan orang bodoh atau orang gimana ya, Bang, minjam dipinjol kalau uangnya ada kan nggak mungkin kan, Bang, pasti orang mau minjam duit ke orang juga nggak dikasih, lebih baik pinjol. Oke. Dan kupikir itu tidak akan sebanyak itu aplikasinya. Yang waktu mikir waras itu 1-2 aplikasi itu masih oke, Bang. Oke. Cuma kan dari bulan ke bulan itu kok bisa sampai 13 aplikasi. Gak sadar lah tuh tiba-tiba ada 13 aplikasi dong ini. Nah, Oh alah.
Iya bang, yang awalnya cuma bisa sejuta per bulan itu tiba-tiba hampir 5 juta per bulan dilunasinnya. Yang cuman modal pandang enteng, pandang remeh. Ah bisa nih nanti bulan depan bayarnya cuman segini doang. Ah bisa nih bulan depan gitu-gitu. Tapi pada akhirnya lelah, capek. Iya. Kalau pulau bengkak tuh hutang. Berarti dampak dari tahun 2020 ini ya sampai dengan tahun 2026 ini nih. Ini sekitar 6 Ya, tahun. tapi baru tahun ini bang, yang Januari ini yang saya mau rencana galbay. Oke, ini pahit banget sih menurut saya. Iya. Kamu punya aplikasi pinjol ya karena kejebak, karena kebutuhan ekonomi, ya kan? Mau pinjam ke temen nggak dikasih, ujung-ujungnya dapat omongan, kan begitu ya? Mau nggak mau minjol dah tuh. Iya bener. Nah ini kan pahit banget itu. Iya bang, sama keluarga sendiri aja gitu, minjam duit juga Nah, dipinjemin ketemu kan kagak, titiknya kan? terus Sekarang, diomongin juga iya. ya oke. Sekarang kamu ketemu Teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan dari awal sampai akhir cerita dari nasabah ini. Jadi sini gua tekankan aja kepada teman-teman semua yang punya pinjol ataupun yang saat ini mau galbay gitu ya kan, atau mau menyelesaikan utang pinjol kalian. Yang pertama, kalian bisa pegang poin-poinnya. Ketika teman-teman memiliki utang pinjol, kalau Anda mampu bayar, Anda bayar. Tapi kalau nggak mampu bayar, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan diri untuk membayar. Apalagi melakukan gali lubang, tutup lubang. Dan Anda juga harus sadar ketika teman-teman memiliki masalah utang pinjol, usahakan jangan sampai melibatkan orang lain. Yang ketiga adalah teman-teman ketika punya pinjol, jangan sampai memiliki rasa ketakutan soal pekerjaan Anda nanti dirisenkan atau diapakan atau dikeluarkan dari kerjaan. Teman-teman jangan takut soal profesi Anda atau soal pekerjaan Anda. Ingat, kerjaan itu ataupun penghasilan Anda ataupun rezeki Anda ataupun pekerjaan Anda sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman di sini, ketika teman-teman memiliki pinjaman online, dapat teroran atau sudah jatuh tempo, sudah panik banget, sudah takut banget, jangan coba-coba Anda lari ke TikTok lalu mendengarkan orang-orang yang lagi live untuk membahas pinjol. Hati-hati, bisa terjadi mereka adalah joki pinjol yang berkedok konsultan. Gunanya mereka untuk mencari keuntungan di atas penderitaan Anda. Jadi kalau teman-teman Anda punya pinjol, Anda gagal bayar, diem aja, nggak usah ngelakuin apa-apa. Anda cukup menonton, menyimak video-video yang gue sampaikan di dalam channel YouTube Tus Pinjol ini. Anda dengarkan, Anda perhatikan, Anda pahami, lalu Anda jalankan secara diam-diam. Jadi begitu bro, cara galbay mandiri yang aman. Jadi menurut gue cerita ini sangat mengetuk hati gue sendiri, karena itu orang tuanya bro. Orang tuanya itu sampai mengancam, kalau misalkan kamu masih punya pinjol lagi, saya akan bundir sebagai ayah. Luar biasa banget bro. Dan yang lebih ngerasa lagi, satu keluarga itu tidak ada yang ngerti, tidak ada yang paham soal utang piutang pinjaman online ini. Nah ini salah satu bentuk kesadaran kita semua bahwa pinjaman online yang di negeri ini itu salah satu keluarga harus ada yang ngerti tentang utang piutang, tentang hukum-hukum yang berlaku di negara ini bro. Salah satu minimal salah satu keluarga itu ada yang paham, ada yang ngerti lah dalam bidang-bidang seperti hukum, seperti utang piutang, terutama pinjaman online nih bro. Biar kenapa? Biar nggak ada yang hancur semuanya bro. Tapi mau gimana lagi bro, nasi sudah jadi bubur. Dan orang ini sekarang sudah ada di grup gua. Mudah-mudahan mereka paham, mengerti, dan bisa menyelesaikan secara hukum-hukum yang berlaku. Dan mungkin teman-teman begitu aja yang gue bisa sampaikan. Dan teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp gue ataupun Telegram, silakan aja kirim pesan melalui email yang ada di dalam deskripsi. Bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup WhatsApp, tenang, kita banyak benefitnya. Banyak benefitnya yang luar biasa banget, dan dapat juga konsultasi telepon dengan saya langsung. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.